Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, kita yang maha agung, yang senantiasa memberikan begitu banyak nikmat kepada makhluknya. Semoga kita termasuk hambanya yang senantiasa bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah teladan yang sesungguhnya, sang inspirator dan motivator yang selayaknya kita sebagai umatnya mengikuti segala sunnah. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puja dan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul kembali dalam majelis ilmu dalam acara Safari Ilmu di bulan Ramadan atau disingkat Samudra. Kami mengingatkan kepada para jamaah untuk terus mengikuti kajian Samudra dari awal hingga akhir, karena ada beberapa hadiah menarik dalam Q&A, yaitu Samudra menjawab dalam ilmu, yaitu Rp50.000 bagi 2 orang pembaban terbaik. Ketentuan menjawab dapat dilihat pada akun Instagram RDK UGM pada postingan Samudra menjawab dengan ilmu. Alhamdulillah, pada hari ke-20 Ramadan sore hari ini, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita dengan tema sore hari ini, yaitu humanisme dan Islam dan humanisme, yang insya Allah akan diisi oleh beliau yang terhormat Bapak Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, MA.Ed. M. Filosofi. Alhamdulillah, berikut adalah beberapa profil singkat beliau, yaitu beliau menamakan pendidikan menengahnya di Kulliyatul Muallimin Al-Islamiyah di Pondok Modern Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Kemudian melanjutkan S1-nya di Institut Studi Darussalam di pesantren yang sama, yaitu di Pondok Modern Darussalam Gontor. Kemudian beliau melanjutkan S2-nya dalam bidang pendidikan di The University of Punjab, Lahore, Pakistan pada tahun 1986. Kemudian beliau melanjutkan kembali S2-nya dalam bidang studi Islam di University of Birmingham, United Kingdom pada tahun 1998. Kemudian beliau melanjutkan S3-nya dalam bidang pemikiran Islam di International Institute of Islamic Thought and Session, ISTEC, Malaysia pada tahun 2006. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilahkan kepada beliau yang terhormat Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, MA.Ed. M. Filosofi. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara dan saudari-saudari sekalian, tema yang dipesan kepada saya pada siang hari ini adalah mengenai Islam dan humanisme. Tapi saya kemudian mengkaitkan dengan Islam, humanisme, dan hak asasi manusia. Humanisme sebenarnya sebuah doktrin, sebuah aliran barat sana yang definisinya kita lihat di dalam kamus mereka sendiri yang tidak kita buat-buat,
yaitu adalah doctrine, attitude, or way of life centered on human interest or value. Di doktrin atau sikap atau pandangan hidup yang berpusat kepada kepentingan dan nilai-nilai manusia. Especially a philosophy that usually rejects supernaturalism and stress on an individual dignity and worth and capacity for self-realization through reason. Jadi di sini jelas sekali humanisme menolak agama. Supernaturalism itu maksudnya adalah agama. Definisi yang kedua adalah bahwa humanisme itu adalah the denial of any power of moral value superior to that of humanity. Jadi menolak segala kekuatan yang melebihi daripada kemanusiaan. Nah, jelas lagi disebutkan di situ the rejection of religion in favor by its Suara. Oh masih deh. Masuk agak mengganggu itu. Ya, kemudian jelas sekali di sini bahwa the rejection of religion, menolak agama dan lebih kepada mengutamakan kepercayaan terhadap perkembangan kemanusiaan. Nah, dari Goodwill Dictionary di sini, philosophical position that stress the autonomy of human reason in contradiction to the authority of the church. Jadi satu posisi filsafat yang menekankan kepada otonomi akal manusia dibanding otoritas gereja. Ya, ini posisinya sudah jelas. Nah, ini ternyata bukan sebuah wacana. Di negara-negara barat, humanisme ini sudah ada pengikutnya, udah banyak. Misalnya di Inggris. Tahun 2001 di Inggris menunjukkan sedikitnya 15% penduduknya tidak beragama. Ya, survei Kementerian Dalam Negeri Inggris tahun 2004 menyatakan 22% penduduknya tidak percaya pada agama. Nah, survei yang lain menunjukkan 30-40% penduduk Inggris mengakui ateis, mengaku sebagai ateis, agnostik, dan 60%-nya adalah anak muda. Ada lagi polling tahun 2006 oleh Ipsos Mori membuktikan 36 penduduk Inggris menganut paham humanisme dalam soal moralitas. Di sini jelas sekali agama sudah ditolak. Kemudian asosiasi yang sebenarnya lebih awal dari sejarah itu adalah munculnya Humanistic Religious Association. Jadi pertama, humanisme di Inggris itu dimulai dari sebuah kesadaran para agamawan yang mencoba untuk memisahkan agama itu menjadi hanya sekedar moral religion, morality of religion. Jadi kebaikan atas nama agama tapi bukan dari ajaran agama. Itu di sana caranya begitu. Jadi kalau orang berbicara nilai-nilai keagamaan itu sebenarnya bukan berasal dari agama, tapi sebuah nilai-nilai yang dianggap sama dengan agama. Itu didirikan tahun 1853 di Inggris. Nah, pada abad ke-18 dan 19, ya, pada Renaissance itu, atau zaman rasionalisme, religiusnya diganti. Humanistic Religious Association diganti menjadi Humanistic Association dan akhirnya menjadi the British Humanist Association. Itu di Inggris. Di Amerika, ya, didirikanlah tahun 1929 the Council for Secular Humanism. Di situ lebih maju lagi kalau di Inggris Religious Humanism, di sini Secular Humanism. Dan juga ada lagi Humanist Society of New York. Ya, tahun 1929 di antara pengikutnya adalah John Dewey, Albert Einstein, dan lain sebagainya. Muncul lagi kelompok yang lain yang menamakan dirinya The Council for Democratic and Secular Humanism.
the American Rationalist Federation ini juga organisasi humanis. Seorang yang bernama Potter dan Clara Potter ini seorang penulis menerbitkan buku yang mengejutkan tahun 1930 yang berjudul Humanism, a New Religion. Ini jadi agama baru yang namanya humanisme. Anda bisa bayangkan kedudukan humanisme di Barat itu sudah setaraf sejajar dengan agama. Kemudian tentu para penganut agama Kristen di Barat itu marah. Ya. Kemudian menulislah mereka itu sebuah buku atau sebuah artikel yang berjudul Humanism, the Atheist Religion. Humanisme adalah agamanya orang-orang ateis. Nah, ini sudah nampak sekali konflik ya, antara humanisme dengan agama. Di Amerika Selatan tahun 2005 muncullah pernyataan atau deklarasi humanisme atau manifesto humanisme yang itu sama dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yunani pada waktu itu, bahwa human are the measure of all things. Di zaman Yunani, man is the measure of everything. Manusia adalah ukuran dari segala sesuatu. Ini inti dari humanisme itu. Maka kalau digambarkan di sini, ya, core of belief, ya, inti dari kepercayaan para humanis itu adalah kehidupan manusia. Manusia itulah yang inti dari segala sesuatu. Ilmu untuk manusia. Ya. Manusia, ya, konsep manusia diciptakan oleh manusia sendiri. Ya. Konsep mengenai dunia mau diapakan itu terserah kepada kemanusiaan, humanisme. Sama juga konsep nilai, konsep moral dan lain sebagainya, dan itu saling berkaitan. Ya, Anda bicara mengenai nilai, kalau tidak ada kaitannya, tidak ada relevansinya dengan kemanusiaan atau tidak menghargai manusia, itu harus dibuang. Ya. Moralitas juga begitu, baik dan buruk harus ditentukan oleh manusia sendiri dan tidak boleh ditentukan oleh agama. Inilah worldview-nya para humanis. Tidak ada Tuhan di situ. Karena mereka sudah frustrasi dengan agama. Bandingkan dengan Islam sekarang. Ya, worldview Islam itu pusatnya adalah Tuhan. Ya, Anda tidak bisa menjadikan manusia sebagai standar kebenaran. Standarnya adalah Tuhan. Makanya kita bicara ilmu manusia, dunia, nilai, kehidupan, dan lain sebagainya, itu standarnya adalah standar Tuhan melalui wahyu dan ajaran agamanya. Ya, kalau Anda Muslim kemudian tidak mau menggunakan itu, Anda ganti agama menjadi humanis. Nah, disinilah kemudian muncul konsep-konsep yang berbagai macam. Ya. Karena Muslim di sini ketika bicara mengenai ilmu dan kehidupan dan bicara mengenai Tuhan, teknologi yang dihasilkan itu adalah teknologi yang sesuai dengan syariat dalam Islam. Beda. Ataupun kalau memang Muslim menggunakan ilmu dan teknologi yang berasal dari Barat, dia tetap mengkaitkannya dengan Tuhan. Tidak lepas. Nah, munculnya humanisme ini dengan manifesto yang mengatakan bahwa man is the measure of everything, ya, menjadi tantangan bagi umat Islam. Pada saat yang sama umat Islam harus menghadapi paham pluralisme. Pluralisme itu adalah menyamakan semua agama. Ya. Artinya kalau dalam teori pluralisme agamanya John Hick ataupun Fritjof Schuon, ya, bahwa orientasi agama itu sekarang sudah dirubah dari orbit Tuhan yang dimiliki oleh satu agama, sekarang Tuhan yang dimiliki oleh semua agama. Itu satu perubahan, ya mereka menginginkan begitu, satu perubahan yang luar biasa di dunia ini, dan itu
sangat mereka apresiasi. Nah, itu bagi kita tantangan besar bagi umat Islam. Karena tidak mungkin ya Tuhan semua agama itu sama karena konsepnya aja sudah berbeda. Dan satu lagi tantangannya adalah standar segala sesuatu yang selama ini bagi Muslim adalah Tuhan dipindahkan menjadi manusia. Ya, memindahkan orbit kebenaran, orbit kebaikan dan keburukan dari Tuhan kepada manusia. Nah, sekarang itu tadi muncul tahun 1930 dan sebelumnya bahkan. Nah, maka ketika PBB melakukan deklarasi Universal Human Right, ya, dari disebut DUHAM, ya, itu ada problem di situ. Dia dilahirkan oleh humanisme. Tidak ada agama yang dilibatkan di dalam deklarasi Universal Human Right itu. Maka beda, ya, kalau humanisme itu adalah sebuah faham filsafat yang hanya berpusat kepada manusia, ya, yang itu berkembang menjadi sebuah deklarasi Renaissance dan revolusi industri dan sebagainya menjadi DUHAM. Agama tetap ya, otoritas ataupun sumber otoritas kebenaran dan kebaikan adalah tetap agama, dan hak asasi manusia di dalam Islam itu berhadapan dengan deklarasi human right. Maka problemnya adalah humanisme yang diwakili oleh deklarasi Universal Human Right itu berhadapan dengan agama-agama. Dan secara historis, ya, itu terjadi. Ya, agama-agama di seluruh dunia itu protes terhadap deklarasi universal itu. Tetapi protesnya ya tidak serta-merta tahun 1948 ketika dideklarasikan deklarasi universal itu. Tahun 93 ya, ada Project on Religion and Human Rights ya, di New York itu merevisi DUHAM, menunjukkan reaksi agama-agama terhadap Tuhan. Revisi DUHAM pada ulang tahun ke-50 deklarasi dan ulang tahun 50 Fakultas Religious Studies di McGill, Montreal. Revisi menghasilkan dokumen yang disebut dengan Universal Declaration of Human Rights by the World of Religion. Ini. Jadi agama-agama di dunia protes. Reaksi serupa dilanjutkan di berbagai tempat seperti di California, New York, Durban, Barcelona, Paris, dan ini merupakan acara UNESCO. Ini menarik ini. Revisi DUHAM di Genting Highland, Malaysia dilakukan tahun 2002, masih sangat baru. Jadi masih bermasalah deklarasi universal. Nah, sekarang problemnya adalah ketika persatuan bangsa-bangsa itu mau mengharuskan deklarasi itu diterapkan oleh semua negara. Nah, pertama, sebenarnya kekuatannya di mana? Ya, memang ada yang menganggap adanya kekuatan hukum deklarasi tersebut secara internasional, yang berarti mengikat seluruh anggota PBB, karena ini merupakan kelanjutan dari Charter PBB. Ada lagi yang mengatakan deklarasi ini bertentangan dengan pasal 2 Charter PBB mengenai kedaulatan negara. Karena HAM dan kebebasan bukanlah masalah internal negara, tapi merupakan urusan internasional, maka undang-undang di setiap negara harus disesuaikan dengan norma HAM. Ini pro deklarasi. Yang keempat adalah deklarasi hanya diputuskan oleh PBB, dan karena itu secara hukum tidak mengikat. Ini perspektif hukumnya deklarasi universal. Nah, makanya itu di sini ada penafsirannya. Ada yang universal absolut, artinya kita harus ikut. Ada universal relatif, ya, kita boleh ikut, boleh tidak. Ada partikularistis absolut, artinya ada hal-hal partikular yang tidak bisa tidak harus kita ikuti. Dan itu sekarang terjadi. Dan ada lagi pandangan partikularistis relatif, artinya hal-hal yang
yang khusus itu tidak absolut, tetapi relatif tergantung kepada negara ataupun agama yang terlibat di dalam pasal-pasal itu. Nah, di dalam Islam, reaksi itu sendiri juga ada. Tadi agama-agama, sekarang Islam. Ya, Universal Islamic Declaration of Rights di London tahun 81 diikrarkan secara resmi oleh UNESCO di Paris. Ya. Deklarasi itu berisi 23 pasal mengenai hak asasi manusia menurut Islam. Deklarasi Kairo dikeluarkan tahun 90 ya, oleh Organisasi Konferensi Islam. Deklarasi terdiri dari 25 pasal yang mencakup masalah kehormatan manusia, persamaan manusia sebagai keluarga, perlunya kerjasama, dan sebagainya. Arab Charter of Human Rights dicetuskan oleh Liga Arab pada tahun 1994 di Kairo, Mesir. Charter ini terdiri dari 39 pasal yang menyangkut berbagai hal yang lebih lengkap dari apa yang terdapat dalam Duham. Ini reaksi dunia Islam. Kita tidak boleh kemudian menafikan bahwa itu eksklusif umat Islam. Jadi kita tidak perlu perhatikan karena ini kemanusiaan internasional. Itu tidak bisa. Ini manusia, umat Islam ini juga manusia. Ya, dia juga mempunyai hak asasi manusia sebagai seorang Muslim. Kalau ada yang membela deklarasi universal dan menafikan agama-agama karena agama sudah tidak dianggap tidak relevan dengan situasi sekarang ini, ya, agama-agama di seluruh dunia itu akan protes tentunya. Nah, ini berarti kalau agama saja sudah ditindas, deklarasi universal itu, human right itu, sudah melanggar human right itu sendiri. Bagaimana Muslim menanggapi deklarasi itu? Ada dua pasal yang menjadi masalah di sini. Pertama adalah pasal ke-16 yang berkaitan dengan perkawinan. Setiap laki-laki dan perempuan tanpa diskriminasi, ras, kebangsaan, dan agama mempunyai hak untuk kawin dan mendirikan rumah tangga. Mereka mempunyai hak yang sama ketika dan sesudah melangsungkan pernikahan. Ini ada pasal, ada aspek karetnya di sini. Ya, nanti akhirnya siapa saja boleh menikah siapa saja dengan agama apa saja. Ini dalam Islam tidak boleh. Ya. Perkawinan ya, dalam Islam tidak cukup kedua belah pihak. Perlu melibatkan kedua orang tua, harus melibatkan saksi dan lain sebagainya. Nah, yang masalah adalah pasal ke-18. Setiap orang mempunyai hak kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini termasuk hak merubah agama atau kepercayaan, dan kebebasan untuk melaksanakan agama atau kepercayaan dalam pengajaran, praktek, beribadah, dan upacara, baik secara perorangan atau kelompok sendirian atau di depan umum. Ini bisa dipahami sebagai orang bebas untuk berpindah-pindah agama. Nah, kalau begitu caranya, ini dalam Islam ada hukumnya juga. Hukumnya orang yang berpindah agama itu berarti atau murtad, itu ada hukumnya sendiri. Apalagi kalau murtad, ya, kemudian dia masuk Islam lagi, kemudian murtad lagi, nah itu ada hukumnya sendiri. Kemudian bebas melaksanakan agama ya, dalam bentuk praktek beribadah upacara secara perorangan atau kelompok sendirian di depan umum. Nah, di sini bisa ditafsirkan juga bahwa setiap orang berhak untuk menjalankan agamanya sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Ini tidak boleh. Harus otoritas keagamaan di sini seperti ditinggalkan. Nah, di dalam deklarasi Kairo ya, berkaitan dengan kebebasan beragama itu, Islam adalah agama fitrah. Tidak ada paksaan atau yang diperbolehkan terhadap siapapun. Ya. Memaksa agama tidak boleh. Ya. Eksploitasi kemiskinan dan kebodohan manusia untuk mendorong berpindah dari agama kepada lain atau heterodoksi juga dilarang. Ini Islam. Ya. Tidak ada paksaan. Ya. Tetapi apabila Anda sudah masuk ke dalam Islam,
Anda sudah memasukkan diri ke dalam sebuah aturan. Ya, tidak dipaksa masuk Islam, tetapi kalau sudah masuk ke dalam Islam, banyak hal-hal yang merupakan konsekuensi logis sebagai seorang Muslim. Jadi kalau Anda Muslim kemudian tidak sholat, kemudian dalihnya adalah tidak ada paksaan dalam agama, itu salah. Nah, pasal 18 dari Deklarasi Kairo, setiap orang mempunyai hak untuk menjaga dirinya, agamanya, keluarganya, kehormatannya, dan hak miliknya. Ini adalah hak asasi, menjaga agamanya. Ini adalah sebuah hak asasi. Ya. Orang beragama apapun harus dihormati. Tidak boleh dilarang-larang. Di Indonesia, ya, kebebasan itu juga ada. Ya. Undang-Undang 1945, negara menjamin kebebasan beragama dan berkepercayaan. Kebebasan beragama tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Ya. Kemudian pasal Undang-Undang 30 nomor 39 tahun 1999 pasal 22. Setiap orang mempunyai kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Ya. Undang-Undang tahun nomor 12 tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant and Political Right. Ya. Setiap orang berhak dalam kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama, serta perlindungan atas hak-hak tersebut. Jadi beragama itu dilindungi. Ya. Tetapi di sini kebebasan berpikir, ya, kebebasan berpikir ini dalam pengertian yang luas. Tetapi kalau Anda berpikir memahami sebuah agama, ya, dengan sebebas-bebasnya, Anda tidak bisa dijamin oleh undang-undang. Karena Anda akan merusak agama atau merusak kehidupan umat beragama. Nah, di sini, di dalam pasal pasal 73 Undang-Undang tahun 99 tadi, ya, ditekankan lagi implementasi kebebasan hak asasi manusia tidak melanggar hak orang lain, tidak boleh melanggar hukum, kesusilaan, ketertiban, ataupun norma agama. Jadi kalau misalnya orang menjalankan HAM, ya, kemudian melanggar hak orang lain, itu tidak diperkenankan. Atau karena HAM, ya, dia bebas, ya, karena hak asasi manusia, kemudian dia mencaci-caci sebuah agama, itu melanggar hukum. Ya, dia hak asasi manusia misalnya, secara kesusilaan orang bertelanjang bulat di tengah-tengah jalan raya, dia tidak bisa mengatakan bahwa itu adalah hak saya, hak asasi saya untuk melakukan itu. Ini melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Ya. Orang yang melanggar agamanya sebenarnya juga tidak bisa dianggap sebagai sebuah praktek kebebasan. Ya, melanggar norma agama di sini dianggap melanggar hukum. Nah, di sini dalam menjalankan kebebasannya, hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keagamaan, ketertiban, dan sebagainya. Jadi diatur, tidak semua orang itu bebas sesuai dengan kehendaknya, bebas sesuai dengan kemauannya. Ada aturannya di situ. Nah, di sini setiap orang berhak untuk memeluk satu agama. Sekarang ini penjelasannya seperti apa? Setiap orang atas kesadaran dan keyakinannya sendiri leluasa memeluk suatu agama tanpa tekanan, intimidasi, dan paksaan. Tidak boleh memaksa orang masuk ke dalam satu agama yang lain. Ini undang-undang. Setiap orang hanya boleh menganut satu agama, tapi tidak bebas menganut dua agama atau lebih. Di situ. Itu pun sudah ada logikanya, konsekuensinya sudah jelas. Ya, setiap penganut agama bebas mengembangkan dan menyebarkan ajaran agama, tapi tidak bebas mengembangkan atau
menyebarkan ajaran agama kepada orang yang telah menganut agama lain. Ya. Dengan paksaan atau dengan cara lain yang tidak berdasarkan kepada keikhlasan atau kesadaran murni. Ini termasuk cara-cara menyebarkan agama. Nah, arti kebebasan lagi bahwa bebas tanpa gangguan, halangan, pembatasan dari pihak manapun untuk beribadah menurut ajaran agamanya. Tetapi tidak bebas menjalankan ibadah yang menimbulkan gangguan ketidaknyamanan, apalagi bersifat penghinaan, penistaan atau penodaan terhadap penganut ajaran agama lain. Jadi ketika kita menjalankan agama, ya, jalankan sesuai dengan perintah itu. Tidak ada penodaan terhadap agama yang lain. Nah, ini nanti kalau ada diskusi mengenai masalah teologi, ya, teologi masing-masing agama itu tidak untuk disebarkan kepada ajaran agama lain. Ini di sini pasti akan ada pertanyaan. Di dalam Islam kan ada ayat-ayat yang membicarakan mengenai ahlul kitab. Apakah itu melanggar undang-undang? Tidak. Ya, itu tidak diarahkan kepada penistaan agama lain. Itu diarahkan untuk menganut agama Islam, ya, bahwa Islam itu begini, tidak seperti agama orang yang percaya dengan hal-hal yang lain. Ya. Kalau misalnya dikatakan bahwa dalam Islam itu adalah dosa besar apabila seseorang menyembah patung, ini kan tidak bisa diartikan kita menghina atau menistakan agama Hindu. Kalau begitu caranya bubar, ini nggak bisa. Jadi agama itu mempunyai ajarannya masing-masing. Nah, bukan masalah satu agama harus menghormati agama yang lain, tidak bisa. Ajaran agama lain kita hormati, tidak. Kita tidak mengganggu agama lain, tidak menistakan agama lain. Dalam Islam pun juga tidak diperbolehkan misalnya kita menghina Tuhannya yang diyakini oleh orang Hindu, orang Buddha, Konghucu, dan sebagainya. Yang kedua, bebas mengembangkan dan memelihara hakikat ajaran agama yang dianut. Tetapi tidak bebas membuat penyimpangan di sini. Anda bisa mengembangkan agama, ya, atau memelihara hakikat agama, tapi tidak bisa seenaknya Anda bebas untuk melakukan penyimpangan atau perusakan terhadap agama Anda sendiri. Jadi, apalagi kepada agama yang lain. Jadi beragama itu sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Nah, karena kebebasan dalam deklarasi universal maupun Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang di Indonesia masih umum, masalahnya dapat dirumuskan begini. Apakah setiap agama berhak dan bebas melaksanakan agamanya masing-masing, meskipun harus berbenturan dengan pelaksanaan agama lain? Nah, gimana kita misalnya sholat idul, nggak usah sholat lah. Sekarang ini kita melantunkan azan di di menara-menara. Itu dari dulu tidak ada masalah. Sekarang kemudian dianggap bermasalah. Orang-orang Kristen membunyikan bel di gereja yang sangat kuat. Itu mengganggu orang lain. Apakah itu dibolehkan atau tidak? Kedua, apakah setiap penganut suatu agama berhak untuk menodai kesucian agamanya sendiri? Itu undang-undang yang mengatur. Apakah pemerintah berhak dan bebas mengatur agama-agama yang terdapat dalam kekuasaannya? Nah, ini pertanyaan ini sangat krusial ini. Ya, kalau pemerintah berhak mengatur, ya, artinya agama-agama itu diatur oleh pemerintah. Misalnya sekarang akan ada aturan bahwa yang menjadi dai harus dapat sertifikat pemerintah misalnya. Ini menjadi buah si malakama. Kalau pemerintah ikut campur dalam urusan keagamaan, ya, mesti pemerintah juga ikut campur di dalam menindak orang yang menjalankan agama. Apakah pemerintah mampu? Ini menjadi pertanyaan kita bersama ini. Misalnya gini, pemerintah mengatur dai.
ya, atau ustadz-ustadz yang berceramah. Yang berceramah yang tidak menggunakan sertifikat pemerintah akan ditindak. Oke. Berarti pelanggaran terhadap agama. Pertanyaannya, apakah pemerintah akan menindak orang yang tidak sholat Jumat dan tidak berpuasa pada bulan Ramadan bagi Muslim, dan bagi orang Kristen yang tidak pergi ke gereja pada hari Ahad? Ini kalau dibuat konsekuensi begitu kan pertanyaannya, loh ini jadi negara agama ini kalau begitu. Nah, berarti sejauh mana pemerintah bebas dan berhak mengatur agama-agama itu makanya ada yang mengatakan di antara para ulama dan tokoh masyarakat kita, pemerintah tidak usah masuk ikut campur dalam urusan teologi. Kalau masuk ke situ nanti akan masuk lagi dan ada kewajiban lagi masuk ke dalam urusan yang lebih dalam lagi yang melibatkan pemerintah untuk ikut di dalam mengatur kehidupan beragama secara khusus. Nah, pertanyaan yang keempat, apakah PBB melalui Deklarasi Universal Human Rights berhak dan bebas mengatur kebebasan agama di dunia melampaui kekuasaan negara? Ini pertanyaan juga. Baik. Nah, sekarang sebenarnya batas kebebasan itu apa? Saya masuk ke dalam Islam di sini. Terima kebebasan di dalam Islam itu adalah hurriyah. Hurriyah pertama ya. Hurriyah. Makanya hamba sahaya yang bebas dari tuannya itu dinamakan hur. Ya, Indonesia bebas dari penjajahan, namanya hurriyah, kebebasan. Tetapi ketika kita berpikir term menggunakan kata hurriyah itu tidak cocok, tidak sesuai. Tidak ada kebebasan di dalam berarti itu. Karena berpikir itu tidak ada kaitannya dengan penguasaan atau kekuasaan. Nah, di sini terma yang cocok ya untuk kebebasan dalam berpikir, beramal dan sebagainya itu ikhtiariyah. Ikhtiariyah itu adalah bebas memilih antara yang baik dan buruk. Tidak ada alternatif ketiga. Ya, memilih berpikir pun ada yang baik dan buruk. Ya, benar dan salah. Nah, ada kebebasan yang sifatnya kehendak. Ya, kehendak untuk melakukan sesuatu perbuatan. Ini namanya irodiyah. Nah, kebebasan kita untuk berkehendak melakukan perbuatan yang baik dan buruk itu ada ilhamnya di dalam Islam. Wa nafsun wa masawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jiwa itu dibuat secara sempurna. Kemudian Allah memberikan ilham, pilihan. Ya. Anda mau menjadi orang takwa atau menjadi orang yang fujur atau orang yang tidak bertakwa. Anda di situ harus berpikir dan berkehendak untuk memilih tadi itu fujur dan takwa itu. Nah, kebebasan Anda itu ya akan dipengaruhi oleh ilmu yang Anda miliki. Anda memilih itu dasarnya apa? Saya memilih untuk menjadi orang yang soleh, selalu memperhatikan amalan-amalan ibadah yang wajib. Ya, karena ini ilmunya. Karena ini adalah suatu ibadah yang bisa membersihkan diri saya, akan memperbaiki nasib saya di dunia dan di akhirat dan seterusnya dan seterusnya. Yaitu takwaha. Nah, orang yang tidak mempunyai ilmu, ya, dia akan mengatakan bahwa saya bebas memilih akan melakukan apa, karena diri saya itu milik saya. Tidak ada siapapun yang berhak untuk melarang saya. Ya, saya mau telanjang-telanjang, saya melakukan perbuatan dosa besar, itu urusan saya. Itulah fujur dan takwa itu. Nah, Anda memilih itu dasarnya apa? Dasarnya saya nggak tahu Islam ya. Berarti kan dasarnya
yang satu dengan ilmu, dasar yang kedua tidak ada ilmunya. Itu kebebasan di dalam Islam. Jadi kebebasan beragama itu sebenarnya asasnya itu tadi. Anda ini mendapatkan petunjuk, Anda mendapatkan hidayah untuk melakukan hal-hal yang baik atau tidak. Dan di dalam Islam itu ada satu ajaran, ya. Sedikit Anda melakukan perbuatan baik, Anda akan dibimbing oleh Allah untuk berbuat baik selanjutnya. Itu namanya hidayah. Kalau Anda melakukan perbuatan yang jahat, ya, Anda akan dipermudah untuk melakukan perbuatan jahat selanjutnya. Ya. Nah, di sini salah satu dalilnya adalah waman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra. Jadi orang yang saddaqa, waman a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Orang yang memberi kemudian dia membenarkan kebaikan, dia akan diberi kemudahan untuk melakukan kebaikan selanjutnya. Sebaliknya, waman bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Dia akan diberi petunjuk untuk kesulitan-kesulitan selanjutnya. Orang bebas untuk beragama. Dalam pasal 18 Deklarasi Universal. Ajaran Islam itu jelas. Hanya Tuhan yang menjadi pemilik kebebasan dan kehendak mutlak. Ya, kebebasan terbatas. Sebatas kapasitasnya sebagai makhluk yang hidup, ya, yang banyak memiliki keterbatasan. Itu pun kalau percaya kepada Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya seberapapun keinginan manusia, ya, itu terbatas. Ya. Manusia itu sendiri adalah makhluk yang relatif nisbi di hadapan Tuhan. Ya, dia tidak bisa menjadi sesuatu yang seperti yang dia inginkan. Ya. Terbatas, karena dia terbatas. Saya ingin terbang, ya tidak bisa karena dia tidak dikaruniai kemampuan terbang seperti burung. Itu mau bebas apa? Saya mau memiliki harta seluruh bangsa Indonesia ini misalnya. Ya kan ada orang lain juga yang juga ingin memiliki. Kemudian saya ingin selain itu juga kebebasan Anda akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Jadi, bagaimana kita berpikir mengenai Anda bebas untuk melakukan segala sesuatu. Ini asasnya aja sudah begitu. Nah, berkaitan dengan itu, makanya kebebasan memeluk agama masing-masing itu tidak untuk dipaksakan. Anda dengan kondisi Anda sendiri, ya, misalnya Anda lahir sebagai seorang non-Muslim, ya. Kemudian Anda tidak ingin untuk masuk Islam. Siapapun yang beragama Islam tidak boleh memaksa Anda untuk masuk Islam. Kenapa tidak boleh? Karena orang yang terpaksa masuk ke dalam Islam itu tidak berislam secara penuh, karena berislam secara terpaksa. Berarti tidak ada paksaan di dalam agama, artinya bahwa berislam itu berdarah. Ya. Orang yang mempunyai kesadaran tinggi, mempunyai pikiran-pikiran spiritual yang tinggi, mempunyai jiwa ilahiyah dalam dirinya, itu akan sampai. Sementara orang yang tidak mempunyai sedikit pun aspek itu dalam dirinya, kalau dalam bahasa sekarang adalah spiritual quotient. Spiritual quotient-nya rendah, maka dia suruh beragama apapun juga tidak akan pernah melaksanakan agama itu. Maka di situ logikanya. Islam tidak memaksakan agama itu. Ya.
Tetapi ya, jika Anda masuk ke dalam satu agama, ya, Anda tidak, dalam Islam khususnya, Anda tidak boleh kemudian pindah agama. Begitu masuk dalam agama, Anda dipaksa untuk ajaran-ajaran yang ada di dalam agama itu. Seperti misalnya begini, orang yang tidak beragama Islam, ya, itu dia mau minum khamar, mau berzina atau membunuh, itu dari sisi Islam, ya, itu tidak ada hukumnya. Dia minum, itu orang kok minum-minum ya, emang dia tidak ada larangan untuk minum-minum khamar. Begitu dia masuk sebagai seorang Muslim dan dia minum minuman keras, dia hukumnya adalah melakukan dosa besar. Jadi di sini perlu dibedakan. Jadi bebas itu adalah bebas memilih apakah Anda menjadi Muslim atau menjadi pemeluk agama lain. Tapi begitu Anda menjadi Muslim, ya, Anda di situ dipaksa untuk melakukan ajaran itu, dan kalau tidak melakukan ajaran itu, Anda berdosa. Nah, kaitan dengan hak asasi manusia dalam Islam. Ya. Deklarasi Right, Islam and Human Rights di London itu mempunyai pasal-pasal yang menarik di sini. Mencari ilmu dan mencari kebenaran punya hak, tetapi kewajiban Muslim. Di sini Islam tidak hanya hak menuntut hak, tapi menuntut kewajiban. Kewajiban Muslim adalah melakukan protes dan berjuang melawan penindasan, meskipun dalam hal ini harus melawan penguasa negara. Ya. Ini ajaran Islam. Ya. Kalau sebuah negara itu tidak hanya Islam, siapapun atau bangsa manapun, kalau penguasanya itu tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, ya. Dalam Islam, protes itu adalah hak dan kewajiban. Sudah diatur dalam Islam. Ya. Bahkan mengatakan kebenaran, ya, di hadapan penguasa yang zalim itu adalah ibadah dalam Islam. Tidak ada batasan dalam menyebarkan informasi asalkan tidak membahayakan keamanan masyarakat dan negara dan masih dalam lingkup yang dibolehkan oleh hukum. Ya. Di sini sudah difilter, tidak mungkin seorang Muslim itu melakukan menyebarkan hoax. Ya. Dia menyebarkan informasi apapun kan tidak membahayakan keamanan. Itu standarnya. Kalau dikaitkan dengan syariah, ya, itu harus sesuai dengan maqasid syariah. Informasi harus bisa menjadi ajang pelaksanaan syariah yang sesuai dengan tujuan syariat yang 5 itu. Tidak seorang pun di dalam Islam berhak menghina atau melecehkan kepercayaan agama lain. Ini ajaran Islam. Atau memprovokasi terjadinya permusuhan publik, mengadu domba, tidak boleh dalam Islam. Membiarkan kepercayaan agama lain adalah kewajiban Muslim dan tanpa mengganggu. Dia membiarkan kepercayaan agama lain. Islam itu lebih menghormati orang yang beragama dibanding orang yang tidak beragama. Maka dalam Al-Quran, Romawi dengan Persia, ya, gulibatir Rum fi adnal ardi wa ba'da dzalika sayaglibun, kalau salah. Itu cerita bahwa Romawi dengan Persia itu berperang pada waktu itu. Ternyata dimenangkan oleh dimenangkan oleh Persia, tapi setelah itu Romawi akan menang. Kenapa Al-Quran pro kepada Romawi? Karena Romawi masih beragama, Persia adalah agama penyembah api. Itu bedanya. Jadi bahkan di dalam peperangan, ya, yang diharamkan di dalam Islam itu adalah, diantaranya adalah merusak tempat-tempat ibadah agama lain. Ini kita bisa pahami sekarang. Kalau ada orang Islam yang merusak tempat ibadah agama lain, itu bukan dasar ajaran Islam.
Bukan itu. Itu adalah orang yang ingin merusak image orang Islam. Ya. Jadi ini hak dan kewajiban Muslim. Ya. Nah, ini tidak terlalu penting. Ya. Jadi kesimpulannya adalah bahwa Islam itu menjunjung tinggi hak dan kebebasan asasi manusia sesuai dengan ketentuan syariat Islam, dengan tetap mempertimbangkan kewajiban asasinya. Ketentuan syariat ini yang penting. Jadi banyak sekali kalau mau mau di list ya pasal-pasalnya. Pasal-pasal di dalam Deklarasi Universal Human Right yang bertentangan dengan agama dapat ditafsiri sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jika demikian, masa kita sebagai Muslim ya, mengambil pasal deklarasi itu dalam perspektif kita dan kita bisa modifikasi. Seperti kebebasan menikah dan kebebasan pindah agama itu kita modifikasi. Orang bebas untuk masuk agama Islam ya, dengan keyakinan sendiri tanpa dipaksa. Yang ketiga, kebebasan beragama dibatasi dan diatur oleh undang-undang. Yang keempat, jika terjadi masalah berkaitan dengan kebebasan beragama, negara berhak mengatur dan menetapkannya berdasarkan masukan dari masing-masing agama. Jadi, negara tidak mempunyai hak untuk masuk ke dalam ranah teologis atau ranah syariat masing-masing agama itu. Baik, itu presentasinya. Nih, tadi saya siapkan 2 pertanyaan, tapi yang saya ingin pilih kayaknya yang kedua ya. Ini perlu jawaban yang cerdas ya. Yang kedua aja ya. Bagaimana pendapat Anda jika ada yang mengatakan saya berhak memilih keyakinan saya sendiri tanpa perlu diatur oleh agama? Karena itu adalah hak asasi saya. Nah, dia tidak beragama, dia merasa yakin ya, untuk memilih keyakinannya sendiri. Bagaimana pendapat Anda mengenai orang yang seperti ini? Ya. Dia mau melakukan pernikahan sejenis, tapi dia merasa dia percaya pada Tuhan. Agama saya itu saya yang mengatur. Nah, bagaimana pendapat Anda mengenai orang yang seperti ini? Terima kasih. Silakan pertanyaannya dibacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Hamid Fahmi Zarkashi yang telah memberikan beberapa ilmunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, dari beberapa isi kajian tersebut bisa disimpulkan bahwa sejatinya untuk kehidupan beragama ini definisi kebebasan bukanlah sebuah hakikat untuk adanya pemaksaan dalam agama, akan tetapi kebebasan baik itu muslim atau non muslim bagi siapa saja bisa menjalankan agamanya masing-masing tanpa keterpaksaan, seperti itu. Dan alhamdulillah kita masuk kepada sesi tanya jawab. Dan untuk pertanyaan pertama ini Bapak ada pertanyaan masuk. Jadi dari Siti Abidatul Hasanah ini Bapak, yaitu pertanyaannya, kebanyakan tahun baru itu dirayakan dengan meriah oleh kaum milenial bahkan sampai orang tua. Mereka keluar ke wisata tertentu di saat tahun baru. Bagaimana tanggapan Bapak mengenai hal seperti itu? Sedangkan di Islam sendiri tidak ada ajaran untuk perayaan tersebut. Terima kasih Bapak. Oh ya, merayakan dalam pengertian ini, kalau sekedar dia menikmati liburannya tidak ada masalah. Tapi kalau dia kemudian merayakan membakar kembang api, keluar malam, kemudian melakukan kayak selebritas tahun baru, menurut saya ini adalah sebuah perilaku yang tidak sesuai dengan akhlak dalam Islam. Ya, itu
tergantung kepada niatnya. Kalau dia kemudian menganggap bahwa melakukan ritual tahun baru dengan berfoya-foya dan itu yang masalah. Itu yang masalah. Kemudian tahun baru bagi seorang muslim itu bukan 1 Januari sebenarnya. Itu bukan tahun baru muslim. Tahun baru muslim adalah 1 Muharram. Nah, sekarang setiap amal itu kan ada niatnya. Niatnya orang ini apa ketika dia merayakan tahun baru. Nah, di sini kita bisa menguji sejauh mana amal yang dia lakukan itu adalah bagian daripada berislam. Itu aja pertanyaannya. Ya, kalau dia tidak ada tujuannya yang sesuai dengan ajaran Islam, ya berarti dia akan membuang-buang waktu. Dan itu tidak dikehendaki dalam ajaran Islam. Lanjutnya. Ya, selanjutnya pertanyaan kedua, apakah benar Pak untuk masalah kebebasan berpikir, apakah kebebasan berpikir tersebut bisa terbentuk dari lingkungan sekitarnya atau secara harfiah datang dari diri sendiri, gitu Bapak? Maksudnya gimana ini? Jadi misalnya seperti ini Pak. Jadi kan dalam kebebasan berpikir contohnya kayak kebebasan beragama atau kayak Renaissance tadi gitu Pak, yang berkaitan dengan masalah mentuhankan manusia gitu Pak. Nah di situ jadi kan kayak kebebasan manusia untuk melakukan haknya sendiri gitu, haknya masing-masing. Jadi kan kebebasan berpikir apa? Maksudnya kayak kebebasan berkehendak. Nah kebebasan berkehendak itu apakah terbentuk dari kepribadian sendiri atau bisa terbentuk dari lingkungan sekitarnya ya itu Pak? Pribadi atau sekitarnya. Kebebasan berpikir itu tergantung kepada pendidikan. Sejauh mana ilmu yang dia peroleh itu akan mendorong untuk melakukan kebebasan di dalam berpikir. Ya, kebebasan berpikir ini sebenarnya juga bisa menjadi bersama artinya dengan kreativitas. Orang yang mempunyai pengetahuan yang dia bebas saja berpikir sesuatu yang out of the box maksudnya. Nah, sekarang kebebasan berpikir di dalam agama ini lebih rumit lagi. Dia harus memperhatikan semua rambu-rambu yang di dalam agama itu, dan dia bisa mengeluarkan sebuah ide yang baru, yang cemerlang, tanpa keluar dari rambu-rambu itu. Rambunya itu banyak, ada rambu akidah, ada rambu syariah, dan ada rambu akhlaknya. Bagaimana Anda katakanlah misalnya menciptakan sebuah produk. Produk itu bisa jadi produk teori ataupun produk teknologi yang itu tidak melanggar syariah, tidak merusak akidah, justru memperbaiki akhlak. Itu maksudnya kebebasan berpikir. Nah, di situ kebebasan berpikir tidak dipengaruhi oleh individunya, tapi dipengaruhi oleh bagaimana individu itu mendapatkan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Ya, pengetahuannya tentunya dari lingkungan dan pendidikan, lembaga pendidikan. Gitu ya. 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 Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak, ini ada yang masuk lagi dari Rahmat Agara, yaitu pertanyaannya, apakah humanisme pasti selalu berseberangan dengan peran agama? Bagaimana dengan wacana humanisme religius atau humanisme transendental yang beberapa belakangan ini muncul di permukaan? Ya. Sekarang tergantung humanisme yang dimaksud apa. Kalau yang dimaksud adalah humanisme yang ada di barat, itu sudah pasti dia akan bertentangan dengan agama. Ya, orang-orang yang membela humanisme itu dia mementingkan kemanusiaan saja. Dia tidak memperhatikan orang-orang yang berpikir mengenai hak dan kewajiban di dalam beragama. Nah, seperti tadi pertanyaan saya ini, yang di atas ini sebenarnya juga bagian dari itu. Jika ada yang berpendapat bahwa memaksa anak menjalankan sholat hingga harus memukul, ya ini ajaran Nabi kan, pada umur 10 tahun Anda kalau anak nggak sholat harus dipukul.
atau mewajibkan istri untuk taat kepada suami dalam soal kebaikan dan agama adalah suatu kekerasan atau pelanggaran HAM. Di sini, kalau Anda mengatakan itu adalah pelanggaran HAM, berarti Anda mengutamakan HAM daripada agama. Dan itu sekarang terjadi di masyarakat. Ada seorang anak yang melaporkan ibunya atau bapaknya ke polisi gara-gara dia dipukul oleh orang tuanya. Di situ sekarang dibenturkan memang humanisme dengan agama itu, dan diciptakan kelompok atau orang-orang yang membela HAM dan menyalahkan agama. Nah, dimunculkan lagi orang-orang yang mencoba untuk merekayasa bahwa ajaran agama ini tidak sesuai dengan HAM. Nah, di situ lengkaplah tantangan umat Islam ini sekarang. Kalau tidak sesuai dengan HAM, mau diapakan itu ajaran agama? Itu kalau Anda berpikirnya secara dikotomis begitu. Tapi bagi seorang Muslim, ya, semua yang ada di dalam deklarasi universal itu, kecuali yang bertentangan tadi itu, sudah ada ajarannya di dalam Islam. Islam itu adalah agama yang satu-satunya agama yang mempunyai penghargaan terhadap manusia lebih daripada agama yang lain. Dalam Al-Quran kan disebutkan, ya, membunuh salah satu orang manusia itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Penghargaannya Islam terhadap manusia itu luar biasa. Secara tidak hak, ya, membunuh seorang manusia tanpa hak atau tanpa kebenaran itu sama dengan membunuh seluruh umat manusia. Sangat berharga jiwa itu. Terus, pertanyaan selanjutnya. Ya, pertanyaan selanjutnya dari Adristi Amalia. Izin bertanya, Pak, apakah paham Islamic humanisme yang mengkaitkan nilai-nilai Islam yang humanis, padahal dari segi landasan berpikir, worldview Islam dan humanisme sudah sangat berbeda? Oke. Sebentar, yang pertama tadi ada yang tidak terjawab ya, apa namanya? Transcendental ya, apa? Ya, humanisme transcendental. Iya. Ini kelihatannya mirip-mirip dengan Islamic humanisme ini. Saya tidak paham itu sebenarnya humanisme transcendental ini. Kalau dikaitkan dengan transcendent unity of religion, itu bisa jadi ini adalah humanisme yang ikut di dalam paham pluralisme agama. Nah, itu yang menurut saya nggak bisa diterima. Kalau humanisme transcendental berarti kan nilai-nilai kemanusiaan yang asasnya adalah universal religion yang dicanangkan oleh orang-orang pluralis. Nah, itu ajarannya nggak jelas yang mana yang yang sesuai dengan HAM dan yang tidak. Ini adalah istilah yang menurut saya rancu. Humanisme itu adalah anti agama. Jadi kalau Anda tambahi kata Islamik, ya, itu menjadi sangat aneh. Ya. Kalau human right in Islam itu bisa diterima. Ya, kalau Anda bilang Islamic secularism itu jadi aneh kan? Atau Islamic atheism itu kan jadi aneh. Oh, Islam kok ateis gitu kan. Jadi menurut saya ini istilah yang tidak disusun secara konseptual dan secara hati-hati. Mestinya humanity in Islam, ya, atau Islamic humanity, kemanusiaan yang Islami. Kalau ada humanisme di dalam humanisme ini kan seperti dalam definisi tadi kan ada definisinya yang menunjukkan dia anti agama, anti supernaturalism, dan tidak sesuai, tidak mau ikut kepada otoritas gereja. Kalau dalam Islam tidak ikut dalam otoritas ulama misalnya. Itu masalah. Menurut saya tidak cocok istilah ini. Terus?
Ya, pertanyaan selanjutnya ada juga ini Pak, satu lagi. Lalu bagaimana pandangan Islam dan konsep kemanusiaan yang benar dalam Islam? Dan bagaimana pendapat Bapak mengenai kekerasan yang dijustifikasi atas nama atau dalil agama? Oke, ya. Jadi tadi seperti saya katakan, Islam, konsep kemanusiaan di dalam Islam ini sangat mendasar. Ya. Itu dari makosid syariah aja kita sudah bisa mengukur yang dijaga oleh Islam itu apa sih dari aspek kemanusiaan itu. Yang dijaga adalah jiwanya supaya tidak rusak. Kemudian akalnya supaya tidak sesat. Kemudian agamanya, kemudian hartanya, kemudian keluarganya atau keturunannya. Ini komprehensif ini. Nah, kalau kita berbicara misalnya mengenai bagaimana Islam menjaga jiwa seseorang, nah, di situ sebenarnya syariah sudah bisa diuji menurut saya. Syariah itu semuanya adalah pensucian jiwa. Tidak mungkin seseorang yang menjalankan syariat dengan baik itu melakukan kekerasan atas nama agama. Tidak mungkin dia akan melakukan membunuh orang, melukai orang, karena alasannya adalah jihad. Tidak mungkin. Orang yang mengerti syariah, dia tahu mana yang hak dan mana yang batil. Kalau dia tidak mengerti, berarti dia itu bukanlah orang yang beragama Islam yang sesungguhnya. Dia mungkin orang yang dipakai oleh orang lain untuk memperburuk agama Islam. Kekerasan atas nama agama. Nah, ini kadang-kadang dilabelkan kepada orang-orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, dilabeli dengan kekerasan atas nama agama. Itu tolong dibaca dalam buku miskat saya mengenai dalam bab yang saya kasih nama humanisme. Jadi sekarang ini pertentangan antara humanisme dan agama itu akhirnya melecehkan agama ketika agama muncul di dalam memperbaiki situasi ataupun kondisi sosial. Ya. Kalau terjadi misalnya ini yang sudah ada misalnya terjadi sebuah protes seorang Muslim dan beberapa kelompoknya untuk menutup lokalisasi pelacuran di sebuah tempat. Ya. Itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar bagi dia seorang Muslim kan. Kemudian ada orang yang menolak untuk melakukan itu atau membela tempat itu supaya tidak ditutup. Nah, di situ terjadi sebuah konflik. Misalnya, yang Muslim ini amar ma'ruf nahi mungkar, yang lain ini membela kemaksiatan karena ada duitnya di situ. Apakah orang Muslim ini Anda sebut sebagai orang yang melakukan kekerasan atas nama agama? Dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, terus kalau Anda katakan ya itu harus prosedural dong. Kalau melakukan tindakan itu kan berarti main hakim sendiri. Ya misalnya dia sudah melakukan itu melalui jalur hukum, melalui polisi dan lain sebagainya. Dia bersama dengan polisi misalnya gitu ya. Untuk melakukan amar ma'ruf ini. Apakah juga masih dikatakan sebagai kekerasan atas nama agama? Di sini. Itu contoh yang sederhana. Nah, kalau sekarang dikaitkan dengan terorisme yang mengatasnamakan Islam ataupun ISIS yang mengklaim bahwa dia adalah sebagai pejuang yang memperjuangkan Islam, menurut saya perlu dikaji lebih dalam lagi apa yang dia maksud dengan kemanusiaan di sini. Karena orang-orang ini juga mau membunuh sesama Muslim atau membunuh siapa saja. Ini bertentangan dengan ajaran Islam. Ya. Tidak mungkin seseorang itu membunuh atau menganiaya
orang lain ya, sekalipun dia non muslim ya. Dan dia mengaku dia beragama Islam dengan sempurna atau imannya sempurna, tidak mungkin. Orang yang beriman itu yang sesungguh-sungguhnya adalah orang yang tidak menyakiti orang lain meskipun dengan lisannya sendiri. Lagi seminar. Jadi di situ kata-kata kekerasan atas nama agama itu adalah kata-kata yang menurut saya manipulatif. Yang melakukan kekerasan atas nama agama itu sebenarnya juga tidak benar-benar atas nama agama. Bukan agama itu yang digunakan dia, justru bukan agama yang dia gunakan. Ya, pertanyaan selanjutnya. Ya Bapak, alhamdulillah pertanyaannya tadi sudah selesai, cuman beberapa pertanyaan teratas saja Pak. Oke. Ya. Sekarang alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara. Oke. Di sini sebelum ditutup, saya akan membacakan beberapa ini Pak, peraturan sesi Q&A itu, question and answer yang akan diselenggarakan Pak. Jadi di sini ada beberapa ketentuan untuk para jamaah sekalian, yaitu pertama, tonton live kajian Samudra on YouTube dan temukan pertanyaannya ya seperti yang tadi. Kemudian poin kedua, pertanyaan seputar tema yang akan disampaikan oleh pembicara saat live kajian Samudra. Kemudian poin selanjutnya, ketentuan unggah jawaban di Instagram Story memiliki beberapa ketentuan, yaitu satu, tulis soal dan jawaban pertanyaan. Kedua, tag akun RDK. Ketiga, gunakan hashtag. Ada beberapa hashtag di sini, yaitu hashtag kajian Jogja, hashtag kajian Ramadan, hashtag kajian Samudra, hashtag belajar baik untuk kamu, dan yang terakhir hashtag menikah dengan ilmu. Kemudian poin selanjutnya, batas penutupan challenge Samudra menjawab dengan ilmu, yaitu H+1 kajian pada pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian poin selanjutnya, pemenang dipilih dari 2 jawaban terbaik yang dinilai oleh pembicara dan panitia. Jadi di sini untuk pertanyaan sendiri Bapak nanti bisa dinilai sendiri. Oke. Kemudian pengumuman selanjutnya akan diumumkan 2 pemenang melalui story akun RDK dan diumumkan di kajian selanjutnya. Kemudian poin terakhir, 2 pemenang terbaik akan mendapat total hadiah sebesar Rp50.000. Ya, selanjutnya saya akan mengulang pertanyaannya, itu seperti yang ada di slide. Pertanyaan yang kedua yaitu bagaimana pendapat Anda jika ada yang mengatakan saya berhak memilih keyakinan saya sendiri tanpa perlu diatur oleh agama, karena itu adalah hak asasi saya. Ya, silakan untuk jamaah sekalian untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut dan di-post dan mengetek akun RDK, dan insya Allah akan diumumkan besok pada kajian hari selanjutnya. Alhamdulillah, mengingat keterbatasan waktu, maka untuk kajian pada sore hari ini kami cukupkan sampai saat ini. Dan sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Dr. Hamid Fahmi Zarkashi, MAED, M Filosofi, atas beberapa sepatah dua patah nasihatnya. Semoga nasihat Bapak bermanfaat bagi kita semua dan umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Ya. Dan semoga kita dapat mengambil hikmah dan berkah dari materi yang telah disampaikan pada sore hari ini. Dan kami mengingatkan kembali kepada para jemaah untuk mengikuti kembali seri Safari Ilmu di bulan Ramadan selanjutnya, yang insya Allah akan dilaksanakan esok pada hari Kamis, yaitu tanggal 21 Ramadan 1441
Hijriah yang akan dibawakan oleh Bapak siapa ini? Oh iya benar. Oleh Bapak Iman Naryanto. Ya, insya Allah kajian besok akan dibawakan oleh Bapak Imam Naryanto dengan tema Hikmah Ramadan di balik pandemi. Ya, akhir kata kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam memandu acara. Semoga kita dapat bertemu kembali di majelis ilmu yang selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Mari kita tutup kajian pada sore hari ini dengan bacaan hamdalah dan dilanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Astagfirullah. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.